kali ini gue mau cerita tentang mistis. Jadi gue sama Ristina punya pengalaman sendiri-sendiri cerita mistis di pokoknya dimana aja. Ya di mana aja. Pertama, Tin, lu pernah nggak sih apa sih namanya ngelihat semacam makhluk seperti itu kayak kuntilanak, pocong atau apa gitu? Pernah diliatin nggak? Pernah. Kalau waktu itu di rumah ini waktu pertama kali sih berapa hari gitu ya. Pas dulu ini rumah belum dijadiin kontrakan kan, dulunya di sini ada pohon jambu. Nah, pokoknya di rumahnya Tina ini dia ini kontrakan. udah jadi kontrakan. Nah, dulu kan ada pohon jambu sebelum di pohon jambu ya. Sebelum ditebang itu, sebelum dijadiin rumah ada pohon Posisinya jambu. di sebelah mana? Di sebelah yang rumah pertama. Di sebelah sana ya? Iya, sebelah sana. Nah, itu gue pas kalau mau tidur kan, jadi tuh si pintu kaca itu kan madep ke gua. Nah, jadi gue kalau tidur itu madep sana, nggak berani karena kan kalau ngeliat ke arah sana kan takut diliatin gitu kan. Itu sosok pocong, kuntilanak atau apa? nenek itu lagi diri di pohon jambu. Kadang itu kadang tuh anak kecil gitu suka keluyuran. Kadang tuh kalau Berarti semacam tuyul ya? iya, terus kadang kalau jam 9 malam kayak ada suara geduk-geduk gitulah. Suara apa tuh? Nggak tahu, entah itu kayak di tembok digetor-getorin apa lantai, nggak tahu. Itu kalau jam 9, kalau nggak habis 9 malam? Iya, kalau nggak habis maghrib. Itu pertama kali. Tapi pas kesini-sininya sih udah jarang gitu. Terus kalau misalkan di rumah kontrakan lo yang baru ini pernah ngalamin hal aneh atau melihat sosok atau apa gitu? Ya itu tadi yang gue bilang itu, yang ada nenek-nenek sama kuntilanak, yang anak kecilnya itu dia kepalanya botak, yang sering ngeliat mak gue kan dia sholat malam gitu kan, dia ngeliat. Nah itu, tapi gue katanya gue penasaran waktu itu kan orangnya kayak gimana, gue minta ngeliat, gue nggak ada kasih tahu. Ya iyalah karena takut. Terus kata mbak gue coba bangun sholat malam gitu. Tapi gue nggak berani Karena lu takut. pengen ngeliat tapi takut, penasaran gitu kenapa, karena kayak gimana kan. Jadi nggak berani, ya udah nggak jadi. Terus kalau misalkan lu kan udah berapa tahun sih tinggal di Depok? Tahu dari tahun pas masuk SMP. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya, 9 apa 2008 nggak tahu lah, pokoknya itu pas masuk SMP di sini, pas pertama kali mau masuk SMP. Nah terus si Dewa itu kelas 5 SD. Nah di situ. Iya sih, gue ngerasain rumah lu kadang suka aneh gitu. Kadang pernah kayak apalagi di rumah barunya Tina yang lagi ditempatin sekarang ya Tina. Gue tuh ngerasa di kamar gue kan emang suka, anaknya ini kan suka ngeliat kayak hal mistis gitu kan. Apalagi gue orangnya sensitif banget kalau kayak ngeliat makhluk. Waktu itu gue baru pertama kali ya Tina, lu tinggal Ristina tinggal di sini tuh, gue tuh ngeliat di kamar keduanya Ristina ini emang gelap, terus nggak ada lampu ya Tin ya? Nggak ada, tadinya itu ada lampu dilepas, nggak tahu kenapa dilepas tuh. Akhirnya bukannya kita mau ngomongin dia, tapi kan ini kejadian apa sih kalau itu emang benar-benar nyata. Gua kan waktu itu yang waktu rumah Tina belum ada kontrakan tuh, di samping belum dibikin kontrakan itu masih tanah kosong ya Tina? Tanah kosong masih. Nah masih di belakang kan ada kayak kamar. Ada kamar, itu kamarnya gede. Nah kamarnya panas gede. Di situ dia. Nah waktu itu kan kita juga lagi ada adik, Ristina sama gue bertiga lagi main. Terus gue lewatin kamar yang rumahnya Ristina ini, trik. Gue tapi pandangan mata gue nih di pinggir mata tuh pingin kayak ada ngeliat sesuatu, tapi apa ya gitu, kayak dibilang wanita, gue dibilang anak kecil apa gimana gitu, gue nggak ngerti. Terus pas gue pengen ngobrol sama Ristina gitu, tapi gue nggak berani karena gue takutnya gue salah lihat atau itu emaknya lagi ngapain di kamar kan, nggak empat. Tapi itu kata orang dulu sih yang sebelum kontrakin ini, katanya di situ ya, di kontrakan situ ada semacam keris itu segini. Terus dulu sini pohon ya, samping ada situ tuh ada samping. pohon. Nah terus
terus itu katanya kerisnya itu dipendam di dekat pohon jambu. Dia itu Dulu ini sebelum rumah ini sebelum lu pindah di Kebun. rumah ini jual yang tukang bakso tukang kan, yang bakso lu ya, bilang. tukang bakso. Nah dia tuh kayaknya kayak biar pesugihan gitu. Dia waktu pas pindahan itu kan Biar laku kali ya. iya, ada segala kendi, nah terus ada bunga, terus ada macam-macam lah kayak pesugihan gimana sih, kayak bekas telur-telur gitu pada retak. Nah kita kan sama emak gua kan dibakarin kan, dan terus nggak lama tuh pas berapa bulan kemudian ada orang tuh yang nanya kan gimana tinggal di sini, terus gue jawab dong nggak gimana apanya. Nah terus iya di sini kan apa namanya, di dekat pohon jambu dia nanam apa, keris tuh, keris satu gini kan. Itu keris zaman dulu Iya, kali ya. zaman dulu dipendem di dekat apa pohon jambu di situ. Nah terus kata dulu kan tukang bangunan itu dia hampir jatuh dulu dia. Itu karena Iya, karena kan dulu kan pohon jambunya kan yang sebenernya- bangun rumah. iya ini. rumah itu apa, pohon jambu kan dia kokoh kan begini. Nah terus nggak tahu apa, padahal nggak ada angin dia jatuh gitu. Untung nggak kena, banyak beling di situ posisinya, untung nggak kena beling. Terus sama gue juga sempet juga kena tuh. Akhirnya ya udah di apa, pohon jambunya itu disingkirin kan, dibakar-bakarin. Mungkin penunggunya itu Iya, marah marah. kali atau nggak suka ini Nggak rumah suka. gue kok di isyarat kalau manusia normal gitu, ini rumah gue ngapain lu digusur-gusur, bongkar gitu ya. Ada gitu dia tuh nggak bilang permisi, langsung dikurok aja gitu, di apa, ditebang. Tebang nggak tanpa bilang permisi atau apa gitu kan. Seharusnya kalau kita kemana-mana, seharusnya mau di tempat rame, mau tempat sepi kan, seharusnya kita kan bilang permisi gitu kan. Kalau orang Islam bilangnya assalamualaikum gitu. Tapi sih gue ngerasa kalau dari sini rumah Tina yang ini tuh beda. Selalu kalau masuk ke rumah Ristina nih, masuk ke dalam rumah Ristina, kayak tadi gue mau ke toilet, pasti posisi mata gue ngeliat di kamar yang kedua dekat kamarnya Dewa ya. Iya, Kamar tengah berarti ya. iya kamar tengah. Itu Gua kan juga kalau ke kamar mandi nggak selalu matanya, nggak selalu ke pandangan saya tuh, selalu ke bawah matanya. iya, kayak tadi gue ke kamar mandi Tina, gue ngeliat ke atas, ke samping, ke kanan, padahal mah nggak ada Nggak apa-apa, ada cuma ada apa-apa. tembok gitu dong, tapi kayak ngerasa kayak ada orang ngintip Iya. gitu. Tapi yo Allah alam ya, kalau kita nggak ganggu ya Nggak dia juga nggak apa-apa. bakal ganggu gitu kan. Kita alamnya beda-beda, hidupnya beda-beda. Iya, yang penting kita udah bilang permisi, yang penting kita juga udah jaga kebersihan gitu kan. Kalau kitanya ganggu ya dia juga bakal ikut Bakal ganggu diganggu. gitu. Kalau gue sih waktu itu ngerasa di samping rumahnya Ristina juga pernah waktu itu ya Tin ya, yang gue ceritain ke lu ya. Iya. Itu gue ngeliat kayak ada sosok nenek gitu. Sosok apa sih kali waktu itu gue bilang, wah, Nenek. nenek-nenek. Gue bilang, Tin itu ada nenek-nenek ya, kalau ada orang kata gitu. Kata Ristina nggak ada gitu. Wah, gue langsung halu, gue langsung ini kan, gue bilang cuma halu kali, apa-apa gitu kan. Emang waktu itu udah sore ya Tin ya, Iya, udah sore, udah gitu gue juga keadaan capek, lagi habis pulang kuliah juga kan. Terus gue langsung gimana ya, gue langsung udahlah, biar mungkin itu tempatnya gitu. Kalau gue sih ya mau dimanapun gue sering banget diliatin gitu, maksudnya diliatinnya itu kalau gue diliatin nih misalkan kayak tadi di kamarnya keduanya Ristina nih, di rumahnya Ristina itu kalau gue udah diliatin ya gue mending diem daripada gue ngomong langsung tapi ntar tiba-tiba dia nggak suka, marah gitu kan. Ya udah gue mendingan diem, mending gue di tempat lain aja ceritanya gitu, di luar dari ruangan itu gitu. Terus apalagi udah itu aja sih, seingat gua mah nggak ada lagi udah. yang penting kita sebagai umat Islam itu, sebagai orang Islam gitu kan, harus sholat, Sholat aja ya. ngaji yang terutama tuh, Iya, dan iya. ditinggalin gitu. Kalau di rumah sih gue sih alhamdulillah jarang ya. Kalau di rumah itu gue waktu itu pernah sekali, jadi pas maghrib tuh Tin, pas maghrib gue lagi mau nyalain lampu. Jadi depan rumah gue itu kayak tiang listrik, terus ada lampunya gitu kan. Terus samping rumah gue itu sebelah kanan itu kayak rumah kosong dulu, belum dibangun apa-apa. Terus gue lagi mau, nyokap gue suruh nyalain lampu, dah tolong nyalain lampu depan di tiang listrik. Ya udah gue keluar tuh, pas mau
maghrib, emang lagi berapa menit mau maghrib lah gitu. Terus pas gue nyalain lampu, tek, posisi gue ini, jadi ini tiang listrik, ini gue tek gitu, gue posisi mata gue tuh di rumah kosong. Terus gue gini, itu siapa maghrib di rumah kosong gitu kan. Tapi posisinya itu dia belakangin gue, jadi gue di posisinya di belakang gue. Terus gue nggak ngeliat bawahnya gitu kan, cuma ngeliat rambut sama bajunya doang. Terus rambutnya panjang banget dah pokoknya, sekaki ada kali, gue nggak ngeliat sampai bawah banget sih. Itu dia napak apa enggaknya gue nggak tahu. Terus pas pakai baju putih, terus gue bilang, "Mbak, ngapain di rumah kosong?" Gue bilang gitu kan. Gitu gue zaman waktu SMP, waktu kelas berapa, kelas 2 apa kelas 3 tuh. Terus gue bilang, "Mbak, ngapain di rumah kosong?" gitu kan. Dia cuma ngangguk gini doang, nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu kan. Terus gue bilang, "Mbak, masuk, pulang ke rumah," gue bilang gitu, "jangan di rumah kosong, udah mau maghrib." Terus akhirnya pas dia nengok gini, itu dia nengok begini doang, gue langsung ngibrit ke dalam dong. Gue langsung teriak ke nyokap gue, ke mama gue bilang, "Mah, ada orang mah," gue bilang. Mau gue langsung bingung, orang siapa katanya gitu. Pas sudah itu, "Iya orang cewek," katanya gitu. "Ini cewek siapa?" katanya gitu. "Iya pokoknya mbak di dalam rumah kosong," katanya. "Kamu jangan aneh-aneh," kata mak gue. Gue diomelin dong mak gue, "Tutup dulu pintu gitu, belum ditutup ini." Mak gue langsung ngomel gitu kan, langsung marah-marah gitu. "Enggak, beneran itu ada orang," gue bilang gitu. "Udah pokoknya kamu masuk." Akhirnya gue tuh di situ, gue langsung gue langsung diem, langsung badan gue langsung demam dong saat pas ngeliat begitu-gituan. Pokoknya gue kalau ngeliat begitu langsung pengen pipis, maksudnya pengen ke toilet, pengen mandi, pengen segala macem. Di dalam rumah tuh ketakutan sendiri. Padahal rumah sendiri ya, takut. Iya, makanya gue tuh sekarang kalau udah ngeliat kayak gitu, gue harus walaupun kita nggak kenal itu orang makhluk siapa gitu, yang penting kita kan selalu kayak ngirimin Al-Fatihah gitu kan ya, walaupun nggak tahu namanya siapa gitu. Makanya gue selalu diajarin sholat, ngaji itu jangan ditinggal gitu, biar setan nggak takut sama kita ya. Kalau biasanya kalau yang gue sering dengar cerita orang, kalau penunggu rumahnya sering sholat, sering ngaji, pasti makhluknya takut ya. bukannya takut, ngikutin kita juga. Iya. Ngikutin aktivitas manusia. Misal aktivitas manusia di rumahnya itu sholat, ngaji, pasti setannya juga ikut-ikutan gitu. Nah, buat teman-teman sahabat Indah Channel nih, kalian punya cerita mistis gak sih gitu? Kalau misalnya kalian punya cerita mistis, kalian bisa DM di Instagramnya Ristina apa Ristina _15. Nah, atau enggak bisa DM ke aku INDH204_ gitu. Dan kalau kalian bisa juga komen di bawah, nanti kalian ceritain pengalaman mistis kalian dimanapun kalian kalian berada di mana ya, itu pokoknya mau dimanapun lah gitu. Kalau gue sih, lo orangnya sensitif gak sih? enggak sih, jarang. Kalau misalnya gue langsung ngeliat gitu biasanya langsung sensitif, tapi Sensitifnya kalau lo lagi capek gitu. iya, kalau capek entah itu kesel sama siapa, paling pelampiasin pasti ke orang lah gitu lah pokoknya mah. Oh, jadi mood lo kurang. Pasti kalau moodnya itu moodnya nggak bisa ditebak. Itu maksudnya gitu ya. Kalau gue sih emang, kalau gue ini bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya kalau gue tuh orang kalau punya iga jarang. Jadi iga jarang itu cepet masuknya. Jadi kalau misalkan gue lagi bengong nih di mana gitu, pasti selalu masuk. Itu kayak orang mediasi gitu. Ada lagi ya? Udah sih itu aja. Ada sih waktu itu sih temen gue sempet waktu, tapi belum di sini rumahnya, pas lagi masih di bawah. Nah waktu itu kan
gua kan main apa ya, zamannya dulu kan masih main ini apa, bola bekel. Nah, iya ya. bekel. Nah terus itu maghrib kan emang posisinya itu lagi pengen maghrib. Nah gue itu pulang, temen gue itu nggak tahu dia kemana. Tiba-tiba kan mamanya nyariin tuh ya, gedor-gedor ke rumah kan, nanya si ini kemana, si namanya kan Nindya kemana. Gue bilang tadi dia habis apa main bola bekel sama aku di sini, terus kemanain, kata dia gitu. Maya sampai apa marah-marah kan, bawa pentungan tuh, bawa sapu. Nah, terus ternyata tuh kebesokannya ada yang ngeliat, katanya dibawa apa Gundurwo. Iya. Nah terus pas di Gundurwo itu posisinya itu kan dulu kan rumah gua kan di atas, di bawah. Nah dia itu diupetinnya itu di atas, jadi rumahnya itu tingkat. Nah terus itu tetangga gua tuh katanya yang sebelahnya itu dia buka pintu kan, ditanyain Nindya ngapain di sini, katanya gitu kan. Aku tadi dibawa orang gede tinggi terus diumpetin di perutnya. Tuh, nah biasanya terus maaf ya kalau misalnya kayak Gundurwo, kolong wewe itu kan di ininya ya. Iya di situ. Nah terus kata dia bilang gitu. Makanya kan dibilang nggak pernah kalau Gundurwo, kolong wewe kan nggak pernah pakai baju ya. Pakai baju. Dan udah gitu kalau misalnya ada anak kecil maghrib kalau konon katanya gitu ya. Kata orang dulu. Konon katanya kalau orang zaman dulu bilang kalau misalnya anak kecil main keluar maghrib gitu, pokoknya maghrib keluar rumah pasti diinin Gundurwo atau nggak kolong wewe ditaruh di sininya dia gitu, di apa sih? Taruh di situ Ya pokoknya gitu. diempit sama ininya dia, payudaranya dia gitu. Terus ya pas kayak gitu diantarin tuh sama yang sebelah rumahnya, diceritain kan ini. Nah terus kebesokannya dia sakit selama 2 minggu lebih kan. Dia dibawa ke dokter, nggak mempan juga kan, kata dokter itu nggak ada penyakitnya, cuma demam biasa. Udah kan. Nah terus dibawa kayak orang pintar gitu, dia kemasukan setan gitu. Nah terus jadi tuh setannya itu kalau tempelan ya. Iya tempelan, dia tuh kayak pengen kenalan gitu. Udah sih gitu. Nah terus akhirnya dibawa orang pintar, baru tuh dia keluar. Dan akhirnya dia nggak mau main lagi maghrib udah. Iyalah. Udah kapok trauma. Terus gue juga kena omelan sama gue. Kaget ya Allah. Allah. Sebenarnya sih banyak kejadian itu. Iya sih, gue juga dari waktu pertama gue ngeliat itu SMP. Jadi waktu itu pertama kan kalau gue sih jarang ngeliat, tapi kalau misalkan lagi bengong gini, misalkan gue lagi bengong sendiri gitu, tiba-tiba tanpa gue sadarin gue ngamuk gitu loh. Jadi dia kayak kesurupan tiba-tiba gitu. Iya, kayak nggak tahu kan penyebabnya kenapa, tiba-tiba gue langsung gitu kayak kita ada sesuatu masuk di tubuh kita gitu, kaget gitu. Padahal gue sadar di situ ada orang yang mau masuk, tapi gue cuma diem aja, nggak ngomong gitu. Pasti selalu kayak gitu. Makanya ada lagi ya? Nggak ada. Beneran? Iya bener. Ngapain sih? Ya udah guys, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment.